Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya berhubung ini situasi sedang istilahnya agak kurang jelas ya. Jadi kita di sini beberapa pekerja harus istilahnya stay di rumah, teman-teman juga stay di rumah karena memang situasi kurang memungkinkan untuk kita kuliah tatap muka ya. Jadi hari ini kita belajarnya secara online saja. Oke, khusus untuk mata kuliah basis data, biasanya saya ngasih yang langsung ke Oracle ya, untuk DBMS-nya atau Database Management System-nya langsung ke Oracle. Kenapa Oracle? Karena Oracle ini diantara beberapa DBMS yang lainnya, dia ini sifatnya yang paling kompleks. Jadi hampir semua yang bisa dilakukan oleh kayak beberapa DBMS yang sering kita gunakan kayak MySQL, SQLite, terus Postgre dan beberapa DBMS lainnya, itu Oracle itu bisa melakukannya. Maka dari itu kalau kalian katanya kalau kalian bisa Oracle itu untuk mempelajari beberapa DBMS yang lain itu akan nggak sulit dan lebih mudah daripada mempelajari Oracle. Oke, kita mulai aja ya. Jadi khusus untuk mahasiswa saya yang di rumah, tolong ini diperhatikan cara mempelajari Oracle ya. Jadi saya coba jelaskan step by stepnya. Kalian cukup nanti praktekkan di rumah, contoh aja yang sesuai ada di video dan mungkin dimengerti secara perlahan. Itu aja. Oke, yang kita pelajari hari ini terkait manajemen user di Oracle. Jadi kalau kalian sudah install Oracle DBMS khususnya, jadi gimana sih cara menjalankannya Oracle DBMS itu? Kalau saya biasanya menjalankan Oracle itu saya lewat command prompt. Jadi kalau teman-teman ya semuanya pasti pakai Windows ya. Ada yang beberapa pakai Linux dan kawan-kawan. Cuma kalau saya yang pakai Windows ini menjalankan Oracle-nya di command prompt. Dan aplikasi yang dijalankan itu namanya SQL Plus. Oke, ini. Jadi di command prompt tinggal di start aja, kemudian ketikkan aja SQL Plus ya, nanti tinggal di enter. Nah, setelah di enter muncul kayak gini nih, SQL Plus, terus rilis versinya berapa, sehingga kalian nanti disuruh menginputkan username. Oke, username ini defaultnya adalah sistem, terus passwordnya ini sesuai yang kalian isikan waktu proses instalasi. Jadi untuk passwordnya nanti ya tergantung punya kalian masing-masing, ketika instalasi ngisi password apa gitu. Oke, nah ini kalau di Oracle itu, jadi sifatnya yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu dulu di Oracle itu manajemen usernya kayak gimana sih, karena nanti lebih enaknya kayak gini. Kalau kalian belajar Oracle, nanti untuk setiap pembuatan database atau basis data rancangan kalian itu lebih enaknya satu basis data itu letakkan aja di satu user. Supaya apa? Supaya nanti kalian pengelolaannya lebih mudah. Jangan semuanya dimasukkan ke user system, karena user system itu dia sudah nyimpan objek banyak. Jadi kalau kalian mau select tabelnya, nanti yang muncul juga tabel-tabel defaultnya Oracle juga akan muncul. Nah, kalau semuanya muncul dan banyak, itu pasti membingungkan kalian untuk tracking atau melihat informasi terkait tabel-tabel yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke, gitu ya. Nah, ini kita mulai. Jadi ketika enter username di Oracle itu defaultnya sistem, passwordnya sesuai dengan yang kalian bikin ketika instalasi. Oke, jadi defaultnya passwordnya walaupun kalian ketik nggak akan terlihat, tapi sebenarnya sudah record, tinggal dimasukkan passwordnya terus di enter. Nah,
kalau sukses kayak gini. Jadi connected to Oracle database. Nah, punya saya kebetulan pakai versi Express Edition 18C yang terbaru ya. Kalau kalian pakai versi sebelumnya, monggo terserah, nggak apa-apa. Yang penting secara sintak masih sama. Jadi dipraktekkan aja sama kok insya Allah, walaupun versinya bukan atau di bawah 18C gitu. Oke, terkait manajemen user ya. Jadi kita itu istilahnya bisa bikin user baru di Oracle selain sistem. Caranya gimana? Nah, caranya ini tinggal aja sintaknya. Oh ya, untuk sintak biasanya kalau sintaknya sifatnya panjang, biasanya saya menyiapkan text editor untuk nyimpen ya. Contoh nih, kita bikin query untuk tabel. Untuk bikin tabel kan create tabel, kalau fieldnya panjang kan otomatis sintaknya juga panjang. Maka dari itu siapkan text editor supaya nanti kalau error atau apa-apa tinggal betulinnya di text editor, kemudian run query-nya tinggal di copy paste di command prompt-nya sini gitu. Karena nah, berhubung membuat user ini nggak sulit ya, atau istilahnya nggak panjang, jadi langsung aja nggak usah tak pakai text editornya, kecuali nanti pakai sintak atau query yang panjang baru text editor lainnya tak pakai. Coba aja ya. Nah, kayak gini, create user, sintak query-nya create user, username-nya apa, nama usernya apa. Contoh kita bikin usernya test user gini ya. Nah, kemudian setelah test user identified. Nah, by, setelah identified by ini ketikkan passwordnya. Contoh passwordnya tak kasih 1 2 3 4. Contoh saja nih, create user, nama usernya apa, identified by passwordnya apa gitu, enter. Oh keliru, sorry. Oke, nah jadi kalau teman-teman menemukan error yang kayak gini, khususnya di Oracle versi terbaru, itu nggak perlu panik karena ada cara mengatasinya. Cara mengatasinya adalah tinggal ngetikkan ini. Nah, alter session set Oracle script true. Nah, ini karena session untuk Oracle scriptnya belum nyala. Jadi kalau kalian bikin user atau sintak query bikin user pasti akan error. Tenang aja, tinggal ketikkan ini alter session set Oracle script true, nanti insya Allah bisa. Kita enter session alter gini, baru kita jalankan. Nah, kalau pengen istilahnya memanggil query yang sudah kita run sebelumnya, tinggal diarahkan panahnya aja, back up back down atau panah ke atas ke bawah. Nah, jadi kalau diarahkan panah ke atas ke bawah itu akan mengarahkan ke query yang sebelumnya atau setelahnya. Kita run lagi, create user, test user, identified by 1 2 3 4. Oke, nah jadi kalau sudah sukses, ini tulisannya user sukses ini ya, user sukses, user created maksud saya. Jadi ini artinya kita sudah istilahnya berhasil membuat test user atau test user dengan passwordnya 1 2 3 4. Oke, terus kemudian teman-teman, ada beberapa query lagi yang perlu kita sempurnakan untuk setelah create user ya. Ada dua, yang pertama grant sama revoke. Yang pertama grant, yang kedua adalah revoke. Grant ini adalah ketika kita ingin memberikan privilege atau hak akses berupa apa kepada user yang telah kita buat. Jadi kita memberikan hak akses, contoh kita memberikan hak akses untuk login ke user test user tadi itu, atau memberikan hak akses berupa DBA atau database administrator. Jadi semua akses yang dimiliki DBA akan dimasukkan ke test user, itu bisa. Atau yang satunya adalah namanya revoke. Jadi tulisannya ada dua ya, ada grant gini, sama yang kedua adalah namanya revoke. Grant ini ya, ini untuk memberi hak akses
sedangkan revoke ini adalah kebalikannya dari grant, mencabut hak akses. Oke, grant memberi hak akses, revoke itu mencabut hak akses. Nah, contoh nih kita, sedangkan untuk kalian mengetahui user yang aktif apa, jadi kalian ini login sebagai user apa, tinggal diketikkan show user gini, titik koma. Nah, user is system, berarti kalian login sebagai sistem sekarang. Terus gimana caranya ketika kalian ingin login sebagai test user, user yang barusan kita buat, test user. Oke, caranya tinggal pakai strip kayak gini ya, con nama user gini. Nah, contoh kita sudah ada, kita tinggal con. Nah, user yang setelah barusan kita bikin adalah test user. Gini, titik koma, mohon maaf, passwordnya 1 2 3 4. Oke, enter. Nah, kalau kalian menemui error kayak gini, tenang, bukan berarti user kalian tidak tersimpan atau bagaimana, karena istilahnya user yang barusan kalian bikin, test user ini, dia belum dikasih hak akses untuk login. Jadi perlu dikasih hak akses untuk login terlebih dahulu. Caranya gimana? Ingat apa itu? Ketika kalian kayak gini biasanya itu sudah keluar atau logout otomatis. Jadi kalau show user gini kan otomatis kosong, berarti kalian sedang tidak login sebagai user apapun. Harusnya kita login dulu ke sistem sebagai privilege tertinggi ya. Setelah itu baru kalian ngasih hak akses ke test user. Oke, connected, kita berhasil. Terus bagaimana? Terus tinggal kita kasih hak akses untuk login. Nah, untuk grant itu kalian bisa untuk grant kalian bisa membaca di sini. Nanti linknya akan tak sediakan atau tak cantumkan di description di Docs Oracle, khususnya untuk grant statement. Grant ini bisa untuk tabel, bisa untuk rutin, bisa untuk sequence generator atau user define type, bisa untuk rule dan kawan-kawan. Jadi nanti silahkan kalian pelajari diri. Jadi beberapa privilege yang bisa itu contohnya ya, delete data dari tabel yang kita izinkan aja, yang mau delete di delete, kemudian insert, create foreign key, select, kemudian create tabel. Itu semuanya bisa kalian bikin sendiri di grantnya nanti. Jadi untuk memberikan hak akses itu adalah tinggal grant ya kan, hak akses untuk login ya maksud saya, grant connect to nama usernya apa. Oke. Gini, atau sama aja dua-duanya ini, satunya adalah grant create session to nama usernya apa. Oke, untuk memberikan hak akses login bisa connect maupun bisa create session. Oke, pilih aja salah satu, nanti insya Allah sudah bisa login. Kita coba aja, kita copy ya. Nah, nama usernya tadi adalah test user, test user ini. Jadi grant connect to test user, kita enter. Nah, kalau grant sukses ini berarti kita sudah berhasil memberikan hak akses ke username baru kita ini. Terus tinggal kita coba login. Caranya adalah con ya kan, conn, nama user yang mau kita loginkan. Ya kan, to maaf ya, con test user ini titik koma ya. Passwordnya tinggal kita isikan.
enter. Oke, connected, berarti kita sudah bisa login atau terhubung dengan Oracle. Namun ingat, kita cuma dikasih akses login Grand Connect aja. Jadi belum bisa untuk bikin tabel, insert, update maupun delete, belum bisa. Jadi ada beberapa cara ya, banyak nih. Banyak cara, contoh kalau kita login dulu ke sistem ya. Sistem gini, kita ketikkan passwordnya. Nah, jadi bisa aja kita ngasih lagi akses berupa untuk create tabel di test user, create tabel to nama usernya apa, test user. Gini. Nah, gini berarti kita sudah bisa bikin tabel di test user. Terus cara revoke gimana? Contoh revoke itu gini ya, tinggal contoh kita cabut revoke create tabel from ya. Oke, revoke. Jadi caranya revoke, aksesnya apa, from nama usernya apa. Jadi setelah grand create tabel test user untuk ngasih akses create tabel ke test user, kalau revoke create tabel from test user berarti kita istilahnya sudah mencabut hak akses. Contoh nih, kita revoke aja sekalian tuh, revoke jangan create tabel, revoke connect. Tadi kan udah ngasih connect ya, gini ya. Nah, berarti kita udah nggak bisa login karena sudah kita cabut test user. Ini ya, 1, 2, 3, 4 tes. Oke, user like. Nah, jadi create sessionnya sudah dicabut, jadi nggak bisa login gitu. Oke, masuk ke sistem dulu. Oke, connected ya, masuk ke sistem connected. Nah, jadi kita coba bikin satu tabel aja nih. Jadi untuk grand tipenya apa aja, silahkan baca sendiri ya. Model aksesnya apa, di sini ada semua, nanti dicoba aja. Ini saya contohkan dulu. Kita bikin tabel ya, contoh bikin tabel aja nih. Kita grand lagi, masuk sistem, kita kasih akses untuk test user lagi, grand connect. Oh ya, sebenarnya untuk bikin apa ya, user yang selevel sistem ya, jadi namanya DBA atau database administrator, itu bisa kita langsung kasih grand DBA gini itu test user. Jadi kita sudah bisa bikin banyak privilege, sudah punya banyak privilege sebagai database administrator. Ini aja. Nah, DBA itu singkatan database administrator. Berarti kita sudah bisa login, bikin sistem, insert, bikin tabel, bikin database, insert, update, delete, semuanya udah bisa karena kita dikasih akses sebagai DBA. Kita contoh bikin tabel satu aja, pokoknya kita bikin tabel jurusan, isinya kode jurusan, nama jurusan gitu aja. Kita atau istilahnya login ya, test user 1, 2, 3, 4. Oke, connected. Terus tinggal kita coba show user, kita login sebagai apa ya kan. Nah, kita sudah login sebagai test user, kemudian create tabel create tabel kayak gini ya. Kita coba nah, tadi nih. Nah, create tabel itu biasanya kayak gini, create ya kan, tabel, nama tabelnya apa, namanya jurusan
ya kan, jurusan, terus isinya apa. Di tabel jurusan isinya apa, namanya ID jurusan, tipe datanya apa, namanya integer gini, kemudian ada nama jurusan, varchar, kita kasih 100 gini, isinya ya, ini isinya 100, koma gini. Oke, kalau mau ngasih primary key tinggal constraint, nama primary key nya apa, PK jurusan ini ya, primary key, isinya apa, primary key nya contoh ID jurusan. Oke, kita copy hasilnya, kita paste di sini nih ya, jadi tinggal klik kanan langsung otomatis pastenya ikut, kita enter. Oke, tabel created. Terus nah, di Oracle ini kalau ingin melihat struktur tabel tinggal di ESC, nama tabelnya apa, nama tabelnya adalah jurusan. Nih gini, jadi ada ID jurusan, nama jurusan, number 38 ini setara integer ya, varchar 200 sesuai dengan yang kita bikin kayak gini. Ini adalah salah satu contoh kita bikin satu tabel di tabel jurusan. Terus cara menampilkan nama tabel, ingat cara menampilkan nama tabel itu di Oracle itu kan banyak objek ya, objek, semuanya rata-rata objek itu diawali dengan user underscore. Jadi kalau tabel itu disimpannya di objek namanya user underscore tables gini. Nah, isinya banyak, tapi kan nggak mungkin kita tampilkan semua. Jadi kalau kita ingin menampilkan nama tabel, kita ambil dari tabel name aja. Jadi tinggal select gini ya, select ya kan, tabel name from. Nah, from-nya ini nama objeknya di user underscore tables. Nah, jadi berhubung kita baru punya atau bikin satu tabel di tabel di user test underscore user, nama tabelnya adalah jurusan. Oke, sementara itu aja untuk manajemen user ya, manajemen user sementara itu aja. Nanti kita lanjut di bagaimana kita bikin tabel dan komponen-komponen di tabel yang memungkinkan kita bikin di Oracle di video selanjutnya. Oke, gitu aja. Kalau ada yang ditanyakan silahkan nanti bisa tanya di kolom komentar, insya Allah pasti saya balas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.